Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi sahibatul majlis Ibu Hajjah Nining beserta seluruh keluarganya. Kita doakan semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah SWT, dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Dan beliau mau berangkat walimatus safar, mau berangkat umroh. Kita doakan mudah-mudahan jadi perjalanan yang membawa keberkahan buat beliau beserta seluruh keluarganya, insya Allah, buat beliau beserta seluruh rombongannya, dan juga yang lain-lain. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan segera dapat berangkat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, dan juga untuk dapat berziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Segenap ustadzah, segenap syaraif, segenap pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah SWT, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Serta semua yang hadir, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah SWT, disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Katanya sekalian juga walimatul urus ya, wajib. Walimatul urusnya siapa nih? Anak. Oh. Ya, mudah-mudahan jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ibu-ibu sekalian saya muliakan, ada di dalam doa safar. Kalau kita bepergian tuh doanya kayak gini nih. Allahumma antal khalifah fil ahl. Gitu ya. Allahumma antas sahib fis safar wal khalifah fil ahl. Ini saya mau ngasih tahu perkara penting nih menurut saya. Karena kan penting menurut saya belum tentu penting menurutmu ya. Tapi saya cukup belajar banyak, saya cukup panjang masa belajarnya. Jadi biasanya yang penting-penting menurut orang yang lama belajarnya itu juga penting buat yang lainnya. Teman-teman saya sekalian saya muliakan, di doa tadi yang doa safar tuh, itu ada doa begini bunyinya nih. Allahumma antas sahib fis safar wal khalifah fil ahl wal mal wal aulad, atau wal khalifah fil ahl. Gitu ya. Ya Allah, engkaulah kawanku dalam bepergian, dan engkau pulalah yang aku tinggalkan untuk keluarga yang aku tinggalkan. Engkau kawanku bepergian, dan engkau pula yang aku tinggalkan untuk keluargaku di rumah. Teman-teman saya sekalian, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu warda, ya Allah, dan tidak ada yang dapat melakukan keduanya dalam satu waktu selain engkau.
Doa safar yang tadi saya baca itu adalah salah satu dari doa safarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau bepergian tuh ibu-ibu, itu kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sebenarnya bukan hanya bepergian, kita di rumah juga kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Memang, akan tetapi kalau di dalam perjalanan itu lebih punya banyak kemungkinan, ya kan, Bu? Orang bepergian nih, ibu pergi nih misalnya berangkat umroh, atau ibu berangkat ke Jakarta, atau bahkan sekedar ibu berangkat ke Cirebon misalnya. Apakah nanti di jalan macet apa enggak? Ibu tahu? Nggak tahu. Apakah di tengah jalan ada mobil lain yang kecelakaan sehingga akhirnya menghambat perjalananmu atau tidak? Tahu apa nggak tahu? Nggak tahu. Apakah nanti di jalan itu ada apa tuh namanya, pohon tumbang, polisi nyegat jalan lagi razia, maksud saya ada polisi tidur katanya. Ya itu salah satu penghambat jalan juga. Nah, kita nggak pernah tahu teman-teman saya sekalian, sehingga memang yang namanya perjalanan tuh segala kemungkinan terjadi. Akan tetapi sama Nabi diajarin, enak nih kita sebagai orang muslim, enak senang kita sebagai orang mukmin, bahwasanya kalau kamu bepergian, kamu minta ditemenin. Sama siapa wahai Rasul? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ajarin Nabi doanya. Kalau kamu Allah, engkaulah yang menemaniku dalam bepergian. Kalau bepergian ditemenin sama Allah, insya Allah bepergiannya jadi berkah, bepergiannya jadi menyenangkan, bepergiannya jadi berbahagia. Biasanya Bu, kalau kita minta temenin sama seseorang dalam bepergian, orang itu kan nggak bisa kita serahin jagain keluarga yang kita tinggalkan di rumah, betul nggak? Ibu nih mau jalan sama siapa ya? Yaudah deh sama suami. Ayo dong temenin saya mau ke Jakarta nih, ada urusan belanja misalnya gitu. Oh ya udah, ditemenin sama suami. Anak-anak dijagain sama siapa? Bisa nggak anakmu dijagain sama suamimu juga? Nggak bisa. Kalau suami menemanimu di perjalanan, artinya anakmu dijaga sama yang lainnya. Tapi Nabi Muhammad ajarin kita doa, Allahumma anta sahib fis safar wal khalifah fil ahl. Ya Allah, engkau yang menemaniku dalam bepergian, engkau pula lah yang aku minta menjaga keluargaku di rumah. Enak nih kan? Gak ada yang bisa ngerjain keduanya dalam satu waktu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah nih yang bisa ngerjain ini nih, nemenin bepergian kita, jagain keluarga kita juga yang kita tinggalkan di rumah. Sehingga kamu bepergian bukan hanya perjalanan yang menyenangkan, akan tetapi juga keluarga yang di rumah tetap terjaga keadaannya. Ngajarin kita, kamu hidup jangan mau jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngajarin kita, dimanapun berada tetaplah jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, ada loh Bu orang-orang. Ini saya nggak cerita ibu-ibu yang di sini, tapi ada orang-orang ada. Kalau lagi di kampungnya sendiri rapi bener, kerudungan kadang sampai double-double.
bajunya rapi, gitu kan? Pergi ke luar negeri dikit aja, baru ke Singapura, kerudungannya udah kecil. Yang biasa pakai abaya ganti celana panjang. Yang biasanya bajunya lebar-lebar jadi sempit. Apalagi kalau perginya ke Bali. Udah tuh, kerudungannya udah nggak tahu kemana, mainannya di pantai ala-ala. Masya Allah, Masya Allah. Padahal Allah Tuhanmu, di kampung halamanmu Allah Tuhanmu, di perjalananmu Allah Tuhanmu, di Bali juga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanmu. Jangan ada ceritanya kamu liburan di mana, bajunya gimana, liburan di mana, bajunya gimana, ibu-ibu sekalian. Sebab baju kita ini adalah bajunya muslimah, bajunya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat. Ya mau kemana aja gini tampilannya. Alhamdulillah sih, kalau orang Indramayu saya liatin sama aja. Ke pasar ini juga, gini juga tampangnya. Belanja depan rumah juga gini juga tampangnya. Cuman kadang-kadang kalau beli bakso tuh depan rumah suka ketinggalan kerudungnya. Kadang-kadang. Habis itu Ustazah kalau ngambil kerudungan dulu suka terburu pergi tukang baksonya. Bu, kamu di majelis hambanya Allah, depan tukang bakso juga hambanya. Mudah-mudahan lebih bisa jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, di mana-mana kita hambanya Allah. Terus nih, perkara penting yang mau saya sampaikan, ibu-ibu sekalian, selain Allah, kamu juga bisa berkata yang sama terhadap doa yang tadi itu kepada hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kekasih-kekasih Allah, para wali-walinya Allah, itu juga bisa melakukan hal yang sama. Mereka dapat itu sebagai sebuah karamatan, sebagai sebuah kekeramatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Wa fi muqaddimatihim, yang paling juaranya, yang paling agungnya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Maksud saya begini, kita kan bilang tadi, ya Allah, Engkaulah temanku dalam bepergian, dan Engkau pula lah yang aku minta menjaga keluarga yang kutinggalkan. Bu, selain Allah yang bisa melakukan kedua hal tersebut dalam satu waktu adalah hamba-hamba tercinta di sisi Allah, terutamanya bagindamu Nabi besar Muhammad. Jadi kamu bisa bilang, ya Rasulullah, temani aku dalam perjalananku ini, dan tolong juga wahai Rasul, jagakanlah keluarga yang aku tinggalkan. Pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, dan ini menurut saya hal yang sangat indah ketika kita memiliki hubungan dengan baginda kita Nabi besar Muhammad, sehingga kita tidak perlu merasa sendirian lagi hidup di atas muka bumi ini. Bu, Dek, Nak, kalau kamu bisa menghadirkan Nabi Muhammad dalam hatimu, kalau kamu bisa menghadirkan Nabi Muhammad dalam hatimu,
Kamu cinta sama Nabi Muhammad. Kamu selalu ingat sama Nabi Muhammad. Nabi gak pernah kamu lupakan dalam hidupmu. Berusaha untuk selalu kamu hadirkan di dalam hatimu. Teman-teman saudara sekalian, kamu akan menjalani kehidupan tidak lagi sendirian. Adik-adik jomblo, saya kasih tahu. Kamu sering kali berpikir bahwa sepi banget nih hidup nih, belum punya suami. Saya harus segera menikah biar saya nggak lagi kesepian, biar saya nggak lagi sendirian. Saya kasih tahu deh, pemikiranmu itu keliru, pemikiranmu itu salah. Orang walaupun menikah belum tentu tidak lagi merasa kesepian. Betul nggak ibu-ibu yang udah menikah? Kamu meskipun menikah dek, bukan berarti kamu tidak lagi menjalani kehidupanmu sendirian. Hidup kamu mah tetap sendirian aja. Ada temennya Ustazah. Nah ini nih yang kamu salah. Kamu walaupun menikah, kamu sama suamimu tetaplah pribadi masing-masing. Sebab masing-masing bawa egonya sendiri-sendiri, bawa maunya sendiri-sendiri. Emangnya kamu pikir kalau kamu nikah ke suami gitu, kemana-mana kamu berduaan gitu? Kalaupun begitu, andai pun begitu, ya Allah, saya pernah diaduin sama seorang istri yang ngerasa keribetan sama suaminya. Ya Allah Ustazah, saya ke dapur dia ikut, saya ke ruang tamu dia ikut, saya ke kamar dia ikut, saya kamar mandi ditungguin di luar Ustazah. Suami saya kayak nggak bisa ngerjain apa-apaan sendirian. Doain Ustazah, doain. Saya berasanya kayak punya bayi lagi Ustazah. Menurutmu enak kayak begitu? Enggak. Saya kasih tahu nggak enak. Nggak enak teman-teman. Lah terus yang benar tuh kayak gimana gitu? Oke, ada satu ibu yang lain nih, dia bilang, Ustazah doain dong Ustazah, suami saya ini jarang di rumah. Kerjaannya itu mengharuskan dia kerja itu di luar Ustazah. Jadi nggak pernah di rumah. Saya kepengen Ustazah kayak istri-istri yang lain gitu, ada suaminya gitu. Malam-malam suaminya ada, pagi-pagi bisa sarapan bareng gitu. Doain suami saya Ustazah, biar betah di rumah. Saya bilang, udah lah Bu, yang Allah tetapkan tuh yang terbaik, saya bilang. Udah, saya pengen Ustazah, doain Ustazah. Oh gitu, ya udah dah, saya doain ya, Fatihah. 2 bulan kemudian dia datang lagi sama saya, Ustazah, suami saya kagak pergi-pergi dari rumah. Di rumah mulu, saya bingung dah Ustazah. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, kita tuh nggak tahu yang mana yang sebenarnya kita inginkan. Kadang-kadang emang kita punya kehidupan nih ngelihat rumput tetangga lebih hijau. Terus selalu aja tuh ngelihat kayaknya kehidupan orang lain tuh kayak lebih menyenangkan gitu. Dan sesudah saya hidup cukup lama di atas muka bumi ini, kayak udah sok tua apa gitu ya. Teman-teman saya sekalian, saya tahu bahwasanya hidup ini paling menyenangkan kalau kita bersama dengan Allah nomor 1, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya. Enak bersama tapi nggak bikin risih, bersama tapi nggak bikin ribet, bersama dalam kebahagiaan, membuatmu tidak pernah merasa
sendiri, membuatmu selalu merasakan damai dalam hati, membuatmu semakin hari semakin baik, membuatmu tidak mudah untuk melihat dan iri dengan kehidupan siapapun di atas muka bumi ini. Kalau kamu bersamanya sama Nabi besar Muhammad, enak teman-teman. Jadi meskipun kamu adalah seorang istri, gak usah doanya kepengen tinggal bareng sama suami. Gak usah, ya Allah, jadikan hatinya selalu tertuju kepadaku. Jadikan cintaku memenuhi seluruh hatinya, tiap lapis-lapisnya, ya Allah. Jadikan dia mencintaiku 100%, sehingga tidak akan pernah dia bagi kepada siapapun. Jangan. Repot, beneran dah. Repot. Gak usah pakai doa kayak begitu, teman-teman saya sekalian. Ntar kalau diijabah kamu sendiri yang susah. Jangan doa sok-sokan ngatur sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tahu apapun yang terbaik. Allah tahu apapun yang terbaik. Tapi emang suami saya kayak gitu saja. Ya itu ujianmu. Tapi nggak usah minta kayak begitu. Bagi yang dikasih suami nggak kayak begitu. Allah udah tahu yang terbaik gitu teman-teman sekalian. Sekali lagi, hidup tuh paling enak kalau nyambungnya sama Nabi. Nih, Ibu Haji Nunung, Ibu Haji Nining. Maaf ya Bu Haji. Mungkin saudaranya Bu Haji Nunung? Enggak. Maksa. Oh, tetangganya. Baiklah. Teman-teman sekalian, saya muliakan, baru habis ngawinin anak, bisa ngasih apa sama anaknya untuk memastikan kehidupan anaknya baik. Teman-teman sekalian, saya muliakan, kita nih sebagai orang tua, kita nikahin anak kita, ngarep anak kita bisa berkehidupan yang baik. Tapi sekalian, saya muliakan, apapun yang kita kasih anak kita tidak dapat menjamin kehidupan mereka sesudah menikah tuh baik. Gak bisa. Mau udah dikasih rumah, mau udah dikasih mobil, misal nih, mau udah dikasih kerjaan gitu, apakah keduanya akan berada dalam kehidupan yang baik, menyenangkan, bahagia? Belum tentu. Kita nggak bisa memastikan. Akan tetapi ada yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk bisa mudah-mudahan kehidupan anak-anakmu menjadi kehidupan yang baik. Apa itu? Titipin anakmu sama Allah. Titipin anakmu sama Rasulullah. Minta, ya Allah, dampingi hidup kami, dampingi hidup saya, ya Allah, dampingi pula hidup anak-anak saya. Allahumma anta sahib fi hayati wa antal khalifah fi ahli. Ya Allah, engkaulah kawan, engkaulah temanku, engkaulah yang selalu mendampingi hidupku. Jangan pernah tinggalkan aku, dan aku pun juga menitipkanmu, ya Allah, untuk anak-anakku. Aku titipkan anak-anakku kepada dirimu. Jagalah anak-anakku, ya Allah, sebagaimana engkau telah menjaga anak hamba-hambamu yang saleh-salehah. Gitu. Minta Allah buat jaga anak-anak kita. Kita nggak bisa, Bu, bikin apa-apa buat anak-anak kita untuk memastikan kehidupan rumah tangga mereka baik. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah
titip sama Allah Subhanahu wa taala. Titip sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya ingat banget. Saya kalau habis ketemu sama guru-guru saya, siapa aja guru-guru saya habis ketemu sama mereka, kalau saya pisah, saya pamitan, mereka akan bilang satu kata-kata. Baik itu ketemu secara langsung ataupun di saat saya sedang teleponan sama guru-guru saya. Udah habis ngobrol gitu ya, panjang lebar gitu. Terakhirnya pasti guru saya mengucapkan satu kata-kata, ngomongnya gini nih, Halimah istauda'tukillah. Halimah, aku menitipkanmu kepada Allah. Dan saya akan jawab, Baba atau Habib, qabiltul wada'ah. Saya terima engkau menitipkan saya kepada Allah. Saya terima dititipin sama Allah. Gak ada yang lebih indah dalam cara menyayangi siapapun lebih daripada menitipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bu, kalau kamu sayang sama anak-anakmu, titipkan mereka kepada Bu. Kalau kamu sayang sama suamimu, titipkan mereka kepada Allah. Nah, kalau kamu sayang sama orang tuamu, titipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, nggak usah sok-sokan bisa ngerjain yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Sebab bagaimanapun kamu berusaha, kamu tetap tidak pernah tahu yang terbaik buat mereka. Allah lah satu yang tahu apa yang terbaik buat mereka. Ibu sekalian saya muliakan, seperti yang ibu tahu, kami ditinggal Umi 40 hari yang lalu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, sedih rasanya. Akan tetapi jadi hiburan buat kami, jadi hiburan buat saya, bahwasanya saya menitipkan Umi saya kepada yang paling tepat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan, kita kembalikan kepada Allah dan kita titipkan. Allah tahu bagaimana memperlakukan hamba-hamba yang Dia cintai. Udah, tiap kali sedih, saya tinggal doa aja, ya Allah, titip-titip Umi saya ya Allah. Bahagiakanlah sebagaimana Engkau telah membahagiakan hamba-hambamu yang soleh solehah. Gitu. Ibu punya anak belajar di pondok pesantren. Sedih apa enggak ditinggal jauh dari anak? Sedih, pasti. Gak ada ibu yang gak sedih. Gak ada yang yaudah dah, jadinya gak di depan mata dah, sekalian aja dah sana nak. Itu namanya bukan mondokin anak, ngusir anak tuh. Dan gak ada saya rasa yang begitu sama anaknya. Aduh, repot banget nih ngurus anak banyak, udah pondokin aja dah, pondokin. Gak gitu pasti. Gak gitu pasti. Anak berangkat pondok, ya Allah, sedihnya hati. Sedihnya. Makan jadinya gak bisa kelihatan lagi. Saya tahu ibu-ibu, walaupun saya belum ada anak, tapi saya tahu ibu-ibu nih kalau habis pondokin anak, makan ayam goreng yang diinget siapa? Anak pasti. Saya makan enak-enak nih, anak saya di pondok makan apa ya? Kan gitu mesti. Betul? Udah Bu, gak usah sedih, silahkan makan ayammu. Ibu-ibu sekalian, kau hanya perlu menitipkan anakmu sepenuh hatimu kepada Allah SWT. 100% titip
Jagalah dia ya Allah. Aku serahkan padamu, jaga dia ya Allah. Gampangin belajarnya ya Allah. Karuniakan yang terbaik buat anak saya ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperlakukan sebaik-baiknya anak-anak hamba-hambamu yang soleh-solehah, para wali ya Allah. Engkau bagaimana memperlakukan anak-anak mereka, jadikanlah anak saya seperti perlakuanmu kepada anak-anak para wali-walimu. Titipin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apaan tubuh kalau dititipin sama Allah bagus semuanya. Apa-apaan kalau dititipin sama Allah bagus semuanya. Bahkan lebih bagus daripada ketika kamu menyerahkannya kepada dirimu sendiri. Kamu memperlakukan suamimu sebisa apa bagusnya? Sebisa apa? Gak usah sok-sokan. Masak baru bisa ala kadar. Belah. Gak usah sok-sokan. Penampilan baru bisa ala kadar. Gak usah sok-sokan ibu-ibu sekalian. Kita tahu siapa diri kita. Yang masih kadang-kadang ngomong bagus, kadang-kadang ngomel. Betul? Udah, jauh lebih bagus kamu serahkan suamimu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya sayang sama suami saya titipkan dia kepadamu ya Allah. Bahagiakan hatinya, damaikan pikirannya, dekatkan ia kepada kebaikan, jagalah dia dalam jalan-jalan kebaikan seperti mana Engkau telah menjaga hamba-hambamu yang soleh. Gitu. Bisa? Insya Allah. Sama anak-anak kita gitu. Ya Allah, saya sayang sama anak-anak saya. Ya Allah, saya titipkan anak-anak saya kepadamu. Saya gak bisa jagain anak-anak saya ya Allah. Meskipun Engkau memerintahkanku, anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, katamu ya Allah. Lihatlah saya, jangankan menjaga keluarga saya, menjaga diri saya sendiri saja dari api neraka, seringkali saya gagal melakukannya. Berulang kali kita taubat dari ghibah, dari ngomongin orang. Ketemu sama temen kita ngomongin orang lagi. Berapa kali kita udah taubat, ya Allah, gak bakalan ngomelin suami, ya Allah, gak bakal ngomelin suami lagi, ya Allah, saya taubat, ya Allah, ampuni dosa saya ngomel-ngomel sama suami saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gak lama suami datang bilang, maaf ya, gak bisa ngasih duit banyak nih buat kamu. Kamu tuh bisanya apa sih? Ngomel lagi deh. Teman-teman sekalian saya muliakan, kita nih gak bisa jaga orang lain, jaga diri kita sendiri aja gak mampu melakukannya. Makanya jangan sok-sokan, titip aja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Titip sama Allah. Bu, Kak, Dek, Nak, titip sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga sebagai anak. Bisa apa kamu buat bakti sama orang tua kamu? Bisa apa kamu bakti sama orang tua kamu? Bisa apa kamu nyenengin orang tua kamu? Nemenin mereka 24 jam, gak mampu. Teman-teman saya sekalian, berbakti apa kita sama orang tua kita yang kita mampu? Jauh banget, jauh banget. Seribu sekalian saya muliakan, tuh yang disebut sama Nabi Muhammad sebagai anak yang bakti sama orang tua, namanya Uwais Al-Qarni. Teman-teman saya sekalian, kata Nabi Muhammad, innahu kana barran bi ummi. Uwais Al-Qarni itu bakti
bakti sama orang tuanya. Kayak apa baktinya teman-teman saya sekalian? Uminya itu udah gak bisa ngapa-ngapain, tergeletak di atas tempat tidur, sakit. Saudara sekalian saya melihat Uwais Al-Qarni itu ngadepin uminya, senyumnya gak pernah hilang. Habis gitu dibersihin ibunya, dimandiin, dia istinjain, habis selesai dia wuduin, kemudian dia pakaiin baju. Teman-teman saya sekalian, ibunya dihadapin ke arah kiblat. Kalau waktunya sholat fardu dia yang ngimamin. Habis selesai dia berangkat pergi ke hutan, nyari kayu bakar di hutan. Habis itu dia jual tuh kayu bakar, duitnya buat belanja, beli gandum, beli makanan segala macam. Pulang dia masak teman-teman, dia bikin roti, ngadon roti, sampai kemudian dah jadi makanannya, dia suapin ibunya. Sehingga sekalian saya muliakan, hari demi hari dikerjakan, gak pernah ada kalimat-kalimat jelek keluar dari lisannya. Dia pandangin ibunya senantiasa dengan pandangan penuh cinta. Sampai satu hari ibunya yang gak bisa ngapa-ngapain itu bilang, "Nak, Umi kepengen berangkat haji." Kebayang gak? Gak bisa ngapa-ngapain loh. Uwesnya juga gak punya cukup banyak uang loh untuk bisa bayar orang misalnya gitu. Gak ada teman-teman. Dan zaman itu berangkat naik unta teman-teman saya sekalian. Apa yang dilakukan Uwais? Senyum aja. Letek. Mulai hari itu, begitu ibunya bilang saya kepengen berangkat haji, teman-teman saya sekalian, Uwais tiap hari pergi ke hutan nyari kayu bakar. Itu dia memang naik keledai teman-teman saya sekalian. Hari itu Uwais mulai nih, yang biasanya dia naik keledai, hari itu keledai dinaikkan di atas punggung Uwais. Orang lihatnya bilang begini, ya ampun Uwais gila nih. Sejak kapan keledai naik orang? Di mana-mana orang naik keledai. Ini keledai naik orang. Ntar Uwais kalau udah capek diturunin keledainya, naik gantian. Uwais yang naik keledai. Nyari kayu bakar di hutan. Habis selesai dia naikin tuh kayu bakar ke atas keledai. Teman-teman saya sekalian, sampai besoknya lama-lama tambah tahan Uwais keledai di atasnya. Sampai ketika datang bulan haji, dari awal Uwais berangkat ke nyari kayu bakar, sampai pulangnya lagi keledai di atas punggungnya Uwais. Begitu datang waktunya haji, dia rapi-rapiin pakaian ibunya, terus bilang, "Mari Umi, kita berangkat pergi haji." Punggung Uwais sudah cukup kuat untuk membawa Umi berangkat ke sana. Berangkat pergi haji teman-teman sekalian, uminya selalu berada dalam gendongan Uwais. Tawaf sambil bawa Uwais, sambil bawa ibunya Uwais ini ya. Kadang-kadang di depan digendong depan, kadang-kadang digendong belakang. Pergi sa'i, pergi lempar jumroh, ibunya selalu bersama dengannya. Dia gendong, habis latihan bawa keledai berbulan-bulan sebelumnya. Ini katanya Nabi Muhammad, tuh Uwais berbakti sama ibunya. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, apa yang kita lakukan sama orang tua kita selama ini? Bisa jadi anak yang berbakti dengan hakikatnya bakti zahir batin. Jauh sekali saya dari melakukannya, dan saya rasa kamu gak jauh-jauh juga dari saya. Kita jauh dari melakukan bakti kepada orang tua. Kita cinta sama orang tua kita, akan tetapi kita belum mampu untuk berbakti kepada mereka. Salah satu hal yang mudah-mudahan bisa menambal bakti kita kepada
kepada orang tua kita, teman-teman sekalian, adalah dengan menitipkan mereka kepada Allah. Ibumu titipin sama Allah. Yang masih pada punya ibu, mumpung titipin mereka sama Allah. Malam-malammu doain, ya Allah, bahagiakan hati ibu saya, bahagiakan hatinya, tentremin hatinya ya Allah, jernihkan pikirannya ya Allah, cintakan hati ibu saya kepadamu dan kepada Nabi Muhammad. Titipin sama Allah, titipin. Kita nggak cukup mampu membahagiakan hati orang tua kita. Ayahmu titipin sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Abah saya ya Allah, ayah saya ya Allah, bapak saya ya Allah. Saya titip ya Allah kepadamu ya Allah. Sehatin badannya, bahagiakan hatinya, damaikan pikirannya. Ya Allah, saya titipkan dia kepadamu ya Allah. Jagalah dia ya Allah, seperti mana Engkau telah menjaga hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Titip sama Allah, teman-teman. Dan enaknya orang tua kita titipin sama Allah, kita bisa tetap menitipkan mereka kepada Allah, bahkan sesudah mereka meninggal dunia sekalipun. Ya Allah, ibu saya sudah tidak lagi bersama dengan saya. Ia sekarang telah bersama denganmu ya Allah. Ya Allah, saya titip dia kepadamu ya Allah. Bahagiakanlah ia di sisimu ya Allah, sebagaimana Engkau telah membahagiakan hamba-hambamu yang tercinta di sisimu. Insya anak-anakmu titipin sama Allah. Dan termasuk antas sahib fisafar, titipin diri kamu sama Allah, teman-teman. Jangan ngerasa sok-sokan pinter-pinter jaga diri. Enggak, kamu nggak bisa jaga diri kamu. Dek, jangan belagu-belagu kayak tahu apa yang harus kamu lakukan. Saya adalah pribadi yang mandiri. Enggak. Saya adalah seseorang yang percaya diri. Enggak usah percaya sama diri kamu, enggak usah. Ada apa percaya sama diri sendiri? Enggak usah, teman-teman. Percaya itu enggak usah sama diri, percayalah sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu enggak pernah apa dikecewakan sama dirimu itu? Saya sering. Tidak pernahkah kamu merasa kamu dikecewakan oleh dirimu sendiri? Sering. Tadi malam tuh dikecewain gak sama diri sendiri? Udah bangun loh, jauh sebelum subuh, diri nih ngajakin masih ngantuk. Kamu kemudian tidur kembali. Kecewakah kamu pagi hari sama dirimu itu? Ya Allah, udah bangun padahal, tapi nih diri saya nih ngajakin buat tidur lagi dan saya ikutin. Betul? Tidakkah kamu selama ini sering dikecewakan oleh dirimu sendiri? Maka jangan percaya sama dirimu, teman-teman. Jangan suka serahkan dirimu kepada dirimu sendiri. Serahkan saja dirimu kepada Allah. Serahkan saja dirimu kepada Allah. Makanya kamu bilang dalam hari-harimu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagiku Engkau ya Allah, ni'mal maula,
wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal wakil, teman-teman. Ni'mal wakil. Sebaik-baik yang diserahi, sebaik-baik zat yang dititipi, sebaik-baik zat yang diwakili. Jangan mewakilkan dirimu kepada dirimu sendiri. Dirimu bukan ni'mal wakil. Teman-teman sekalian, serahkan saja kepada Allah. Fa innahu ni'mal wakil. Sesungguhnya Allah adalah seindah-indah zat yang diwakili. Wakilin aja sama Allah, wakilin aja sama Allah. Ya Allah, saya ini diminta nih ya Allah untuk menjalani kehidupan dengan diri saya nih ya Allah, tapi diri saya nih ternyata gak pintar. Diri saya nih ternyata gak paham. Diri saya nih ternyata ahli maksiat, suka ngajakin kepada jalan-jalan yang gak benar. Jadi ya Allah, saya serahkan saja kepadamu ya Allah. Saya menyerahkan, nitip ya Allah. Saya titipkan diri saya kepadamu. Ya Allah, jagakanlah saya seperti mana Engkau telah menjaga hamba-hambamu yang soleh-solehah. Ya Allah, saya serahkan urusan ibadah saya kepadamu. Gerakkan saya, beri hidayah pada saya, beri taufik pada saya, beri kemudahan saya untuk mengerjakan ibadah kepadamu seperti mana Engkau telah memberi taufik kepada hamba-hambamu yang soleh-solehah. Jadi kalau mau tidur bilang, ya Allah, saya serahkan diri saya kepadamu. Bangunkan saya ya Allah, dan gerakkan saya ya Allah untuk bisa mengerjakan apa-apa yang dikerjakan hamba-hambamu yang soleh-solehah di waktu malam-malam mereka. Gitu. Kalau bangun tidur pagi hari juga begitu. Bilang, ya Allah, Kau bangunkan saya pagi hari ini ya Allah. Jadikan saya bisa mengerjakan apa yang dikerjakan hamba-hambamu yang soleh-solehah ya Allah. Saya serahkan diri saya kepadamu. Pagi hari teman-teman, jangan sok-sokan. Pagi hari itu sholat duha, sholat istikharah. Kenapa gitu Ustazah? Biar jangan sok-sokan. Saya nggak ngerti caranya jalanin hari. Teman-teman saya sekalian, saya diajarin sholat istikharah nih sama guru-guru saya dari dulu. Tapi saya dulu nggak ngerjainnya setiap pagi. Baru kalau saya ngerasa ini hari saya nih, padat banget nih. Saya takut nggak keburu nih. Saya takut nih kayaknya nih nggak bisa jalanin hari seperti mana mestinya nih. Saya pagi-pagi sholat istikharah. Habis selesai sholat saya doa, ya Allah, nih hari jadwal saya banyak ya Allah. Kayaknya saya takut nggak keburu nih ya Allah. Tapi kan ada Engkau ya Allah. Tolong ya Allah, aturin perjalanan saya, mudahkan urusan saya. Ya Allah, jadikanlah saya bisa menjadi hambamu yang Kau jadikan sebagai pintu kebaikan buat hamba-hambamu yang lain-lainnya. Jadikan saya bisa berbicara yang benar. Jadikan saya ya Allah, Kau beri hidayah untuk bisa melakukan sesuatu hal yang paling Kau sukai. Bu, subhanallah, tuh hari semuanya lancar semua. Oh, alhamdulillah nih. Emang kalau diserahin apa-apa sama Allah tuh emang bagus gitu. Satu hari ibu sekalian, ada jadwal saya yang kayaknya juga nggak buru gitu. Kayaknya agak mepet-mepet gitu. Tapi ya kalau pikir-pikirin, ya insya Allah sih kalau lancar aja gitu. Abis gitu ibu, teman saya bilang, yang ngaturin jadwal bilang, Sohibul Baitnya tuh, dia bilang, Ustazah, takut nggak keburu, saya serahin Ustazah sama patwal. Nanti akan ada patwal polisi, jadi jalanan semuanya Ustazah itu akan diaturin. Beres dah Ustazah, pasti keburu Ustazah. Oh ya, ya udah. Pagi itu saya nggak sholat istikharah. Saya serahkan urusan saya kepada patwal.
Ibu-ibu sekalian, subhanallah, Allah kayak mau ngasih pelajaran gitu sama saya. Nah ini kan biar jadi pelajaran saya aja, nggak usah jadi pelajaran ibu-ibu kan gitu ya. Maksudnya ibu-ibu cukup ngambil pelajaran dari saya gitu, nggak usah dikasih yang nggak enak seperti saya. Ibu-ibu sekalian, bisa-bisanya Bu, saya juga nggak ngerti. Bisa-bisanya patwalnya nyasar. Saya kadang suka, ya Allah tuh ngasih pelajaran saya luar biasa bener gitu. Patwalnya nyasar Bu. Kok bisa ada patwal nyasar? Coba ibu pikirin dah. Aneh bener kan? Patwalnya itu lewat jalan-jalan tembusan akhirnya nyasar. Saya baru tahu juga ada patwal putar balik. Ada gitu ya. Subhanallah. Dan majelisnya nggak keburu. Saya nyampe ke tempat majelis yang dikejar itu Bu, orang-orang udah pada bubar. Sedih bener saya. Tapi saya hari itu dapat pelajaran besar. Halimah, jangan jadi hamba yang sok-sokan. Gak usah. Jangan nyerahin urusan kepada siapapun. Kita nih hamba Allah Bu, kita nih hamba Allah Dek, kita nih hamba Allah Nak. Serahin aja urusan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak hari itu udah deh, mau acaranya banyak, mau acaranya sedikit, tetap aja saya usahakan untuk tidak melewatkan pagi hari dari sholat istikharah. Sholat istikharah 2 rakaat. Habis sholat saya minta sama Allah, ya Allah, hamba gak ngerti ya Allah, tolong aturkan ya Allah. Hamba gak paham mesti ngomong apa ya Allah, tolong aturkan ya Allah. Hamba gak ngerti mesti berbuat apa ya Allah, tolong aturkan ya Allah. Tolong bimbing senantiasa ya Allah, biar saya bisa berbicara benar, biar saya bisa berpikir benar, biar saya bisa benar jalanin hari-hari, dan biar saya bisa merasa dengan benar. Karena bukan cuman waktu yang minta diaturin sama Allah, bukan cuman jadwal yang minta diaturin sama Allah, bukan cuman cara bicara, cara berpikir, hati, caranya merasa juga perlu bimbingan sama Allah Bu, biar gak salah-salah. Betul? Biar gak salah-salah dalam merasa, kita perlu dibimbing sama Allah SWT. Udah, nitip aja sama Allah. Fa innallah huwas sahib fi hayatina, karena sesungguhnya Allah SWT adalah kawan yang mendampingi kehidupan kita. Allah SWT yang dapat membimbing kita. Allah Subhanahu wa ta'ala seindah-indah zat yang diserahi urusan-urusan kita. Bu, habis subuh tuh, habis ibu baca zikir-zikir, salah satu yang diajarkan guru saya, baca Bu, hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali. Kemudian wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, baca 11 kali. Ini jazah dari guru-guru saya, biar kita tuh sepanjang waktu dibimbing terus sama Allah. Biar kita tuh jadi hamba yang gak ngeblangkrak jalannya. Biar kita jadi hamba yang tambah hari tambah terbimbing, tambah hari tambah terpandu, tambah hari tambah tertata langkah hidupnya. Karena bagaimanapun hidup di dunia ini bukan untuk dunia, akan tetapi sebuah perjalanan panjang menuju surga. Sebuah perjalanan panjang menuju surga. Jadi langkahnya mesti benar-benar hati-hati, biar lurus nyampenya ke surga. Kalau bengkok, takutnya ngeblangkrak, ntar menujunya nggak ke surga, ibu-ibu sekalian. Naudzubillah, takutnya menujunya ke neraka. Takutnya juga andai pun ujungnya ke surga, pakai mangkal dulu di neraka, mau? Oh, enggak ya. Biar enggak pakai ada ke neraka dulu, kita maunya menuju surga aja. Nah udah tuh, biar langkah kita lurus terus-terusan,
kita selalu mohon bimbingan pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya juga dengan mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Ibu sekalian, baca itu tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali. Udah segitu ya, hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali tiap hari, tiap pagi tuh habis ini ya, habis sholat subuh baca zikiran-zikirannya. Kalau mau baca lengkap tuh ada di Khulasatul Madad tuh, yang kemarin juga saya ajarkan, yang di Kubah ya Bu ya, saya ajarkan juga zikiran untuk membuat kita mudah-mudahan tatkala datang ajal menjemput dimatikan dalam husnul khotimah. Nah itu tuh alif lam mim gitu kan ya. Kemudian akhir surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Itu teman-teman sekalian, yang dibaca zikiran-zikiran itu ada tuh di kitab namanya Khulasatul Madad An-Nabawi, Khulasatul Madad. Nah, kalau ibu-ibu nggak baca semuanya misalnya gitu, mau baca juga hanya yang ini aja sama yang ini, nah tuh salah satu dari yang saya ijazahkan, saya ajarkan teman-teman buat dapat mengamalkannya, yaitu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali dengan ayat wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad sebanyak 11 kali. Wa ufawwidu amri ilallah artinya aku serahkan seluruh urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Allah tahu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Allah Maha tahu apa yang terbaik buat hamba-hambanya. Dan Bu, selain dari kita menitipkan semua urusan kepada Allah, jangan lupa juga untuk minta titip juga semua urusan kita, baik urusan diri kita maupun urusan keluarga yang kita sayangi, kepada bagindamu Nabi besar Muhammad. Biar Nabi ikut-ikutin jagain. Nah, biar Nabi ikut-ikutan jagain dirimu, biar Nabi ikut-ikutan jagain anak-anakmu, biar Nabi ikut-ikutan jagain orang tuamu, biar Nabi ikut-ikutan jagain Nabi besar Muhammad SAW, ikut-ikutan jagain suamimu, biar Nabi bisa ikut-ikutan jagain orang-orang yang tersayang yang kita punya. Titipkan pula mereka kepada Nabi besar Muhammad. Ibu sering-sering habis selesai sholawat atau ibu pas lagi qiyam maulid, ibu bilang, ya Rasulullah, titip anak saya Rasul, liatin anak-anak saya Rasul, bukankah mereka adalah umatmu Rasulullah, anak saya Rasulullah fulan bin fulan. Nah, sebutin titip Rasulullah, Rasulullah titip gitu. Insya Allah. Kamu khawatir sama suamimu, titipin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, titip suami saya Rasul, kesian, biar bisa nyari nafkahnya yang halal, jangan tertarik sama yang haram-haram gitu. Titip Rasul, orang tua saya Rasulullah, syafaatkan mereka Rasul, syafaatkan mereka Rasulullah gitu. Jadikan hatinya mencintaimu Rasulullah gitu. Titipin orang-orang yang kita cintai kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Fa innahu khairu mustauda, karena Nabi Muhammad itu adalah juga sebaik-baik manusia yang diserahi, sebaik-baik manusia yang dititipi. Dah, itu yang jadi pesan saya pada hari ini, teman-teman saya sekalian. Mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan. Terakhir yuk kita doain. Katanya ada juga guru ngaji yang baru meninggal dunia di Rambatan di sini, namanya Hajah Masturoh, ya, Umi Masturoh. Kita doakan mudah-mudahan beliau dibahagiakan Allah dalam alam kuburnya. Kita titipkan beliau pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekalian Fatihahnya buat Umi saya ya. Kita titipkan beliau pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah bahagiakan beliau dalam alam kuburnya. Al-hadihi niyah bi kunniyatin salihah
Annallaha yaghfir lahuma wa yarhamhuma wa yataghashahuma birrahmal maghfirah. Juga untuk arwah keluarga kita semuanya yang telah berpulang ke rahmatullah, kita titipkan mereka semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita titipkan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia kepada Allah. Kita titipkan arwah keluarga kita semuanya. Mungkin ada yang anaknya udah meninggal, mungkin ada yang suaminya udah meninggal, mungkin ada saudara-saudarinya yang sudah meninggal dunia. Kita titipkan mereka semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membahagiakan mereka semuanya dalam alam kuburnya. Kita titipkan mereka semuanya kepada Nabi Muhammad. Semoga Nabi Muhammad berkenan untuk mensyafaati mereka semuanya insyaallah. Ala hadhihi niyyah bi kulliyah salihah. Anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum. Taghashahum birrahmal maghfirah waskinumul jannah birahmati sya'ulahumul Fatihah. Baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah berikutnya juga kita niatkan untuk hajatnya Ibu Hajah Nining. Mudah-mudahan anaknya yang telah menikah Allah bahagiakan dalam pernikahannya. Kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala rumah tangganya, mudah-mudahan selalu dipandang dengan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan juga kita titipkan rumah-rumah tangga anak-anak kita ya yang sudah kita nikahkan, termasuk juga rumah tangga kita sendiri juga ya Bu ya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, kita titipkan rumah tangga kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita sebagaimana Allah telah menjaga rumah tangga hamba-hamba yang tercinta di sisinya. Jadi sebagaimana Allah telah menjaga rumah tangga baginda kita Nabi besar Muhammad dengan Sayyidah Khadijah, rumah tangga Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah, dari rumah tangga yang menyenangkan insyaallah. Sebagaimana Allah telah jaga rumah tangga Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah, sebagaimana Allah SWT telah menjaga rumah tangga hamba-hamba tercinta di sisinya, rumah tangganya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam dengan Ummul Fuqara Sayyidah Zainab. Mudah-mudahan Allah SWT juga jaga rumah-rumah tangga kita sehingga menjadi rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Ala hadhihi niyyah bi kulliyah salihah. Kita juga doain sekalian juga anak-anak kita yang sudah masuk umurnya, belum datang jodohnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera pertemukan dengan jodoh yang membawa kebaikan insyaallah. Mudah-mudahan ibu-ibu nih yang udah kepengen mantu, kepengen mantu, mudah-mudahan dapatnya mantu idaman insyaallah. Bukan mantu yang kayak hantu. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan jodoh yang terbaik insyaallah. Juga adik-adik di sini yang hadir yang belum datang jodohnya juga saya doain deh, saya doain. Mudah-mudahan semuanya segera dipertemukan dengan jodoh yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Rumah-rumah tangga yang menjadi istana dari dunia hingga akhirat insyaallah. Istana-istana di dunia, rumah-rumah tangga di dunia yang membawa rumah tangga di akhirat nanti. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang terakhir untuk Ibu Hajah Nining yang mau berangkat safar, mudah-mudahan dilancarkan safarnya, jadikan umrohnya umroh mabrurah makbulah insyaallah. Dan juga buat ibu-ibu yang lain, buat semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah mudahkan kita safar menuju tanah suci insyaallah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi ballighna
salli ala Muhammad ya Rabbi ballighna. Yuk kita baca suratul Fatihah. Nah, jangan bubar dulu Bu, sayang-sayang nih. Bagian terakhir nih doanya nih yang paling penting, ya enggak? Ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala.